Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Kita lanjutkan pembacaan kitab Majlisur Ramadan Al-Mubarak yang ditulis oleh Dr. Shaleh Fauzan bin Abdullah Shaleh Al-Fauzan rahimahullah. Majlisur Rabi', majelis yang keempat, fi hifdhis syam, tentang menjaga puasa, minal mu'athirati, dari hal-hal yang merusaknya, yang mempengaruhi, yang memberi dampak, maksudnya yang merusak puasa kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'du. Fa inna siyama yu'awidul muslima alal akhlaqit thayyibati. Sesungguhnya puasa itu membiasakan seorang muslim agar berakhlak yang baik. Wa yusahilu alaihi fi'lat ta'at, memudahkan baginya untuk mengerjakan amalan-amalan ketaatan. Wa tajannuba al-muharramat wal makruhat, ya, menjauhkan dari hal-hal yang diharamkan dan hal-hal yang dimakruhkan, yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang makruh itu artinya dibenci. Wa yu'awwidahu al-ihsan ilal muhtajin, dan membiasakan atau melatih, ya, untuk berbagi, berbuat baik kepada orang-orang yang membutuhkan, membantu orang-orang yang butuh, yang memiliki hajat. Wa yulayyinu qalbahu li dzikrillah, dan melembutkan hatinya untuk senantiasa zikir kepada Allah. Fa fawaidus syami azimatun wa katsiratun. Oleh karena itu faedah puasa itu besar dan banyak. Wa hiya fawaidu zahiratun ya'rifuhan nas, dan faedah-faedah itu jelas, nampak, bisa diketahui oleh orang banyak. Wa yadharu ala shaimi minal khaufi wal khosyati, maka nampak pada diri orang yang berpuasa itu rasa takut, wal khosyati, dan rasa takut, sama ya. Wal ingkisar, dan ada ketundukan. Wal kurbi minal khairi, dan dekat kepada kebaikan. Ma la yadhuru ala ghairihi minal muftirin, sesuatu hal yang tidak nampak, yang tidak terjadi pada diri orang lain yang tidak berpuasa. Walakin, akan tetapi, yang bagi ayyu'lama, seyogyanya hendaklah diketahui, an-nasyam, bahwasanya puasa itu la ya'ti bihadhil fawaidi, tidak akan bisa mendatangkan faedah-faedah ini semua. Wa hadhi sifatil hamidati, dan gambaran-gambaran yang terpuji seperti ini, illa idza sanahu sahibuhu amma yakhullu bihi, kecuali apabila orang yang berpuasa itu menjaga diri dari hal-hal yang akan merusak puasanya. Fa innahu bimanzilatil libas, karena sesungguhnya puasa itu seperti pakaian. Idza sanahu sahibuhu, apabila orang yang memakai pakaian itu menjaganya, wa hafadha alaihi, dan memeliharanya, satarahu, maka pakaian tersebut bisa menjadi penutup dirinya. Wa waqahu minal harri wal bardi, dan bisa melindunginya dari panas maupun dingin. Wa asbaha libasan sofyan ala jismihi, dan menjadi pakaian yang bersih, yang melekat pada tubuhnya. Wa jammala suratahu wa hayatahu, dan membuat ganteng, ya, tampil menarik, ya, tampilannya yang menarik dan keadaannya. Wa idza lam yuhafiz alaihi, tetapi apabila sebaliknya yang terjadi, dia tidak menjaganya, maka ta'arrada lil khuruq, maka dia akan, ya, menjadi robek, wa syukuk, koyak, wa ta'arradi al-ausah, dan, ya, menjadikan dia itu kotor. Fa asbaha libasan ghairu mufid, maka pakaian itu menjadi pakaian yang tidak gunanya, enggak ada faedahnya. Wa asbaha libasan mukharraqan, jadinya adalah pakaian yang robek, musaqqaqan, koyak, mutawassikhon, kotor. La yujammilu sahibahu, tidak membuat pemakainya itu menjadi tampil menarik, ganteng,
ya, wala yakihi min harin wala min bardin, dan akhirnya pakaian itu tidak bisa melindungi dirinya dari panas maupun dari dingin. Wala yasturu auratahu, dan tidak bisa menutupi auratnya karena koyak, karena robek. Kadzalika asyam, begitu pula lah sebenarnya puasa itu. Idza lam yasunhu sahibuhu, ketika orang yang melakukan berpuasa itu tidak menjaga puasanya, amma yakhriku, dari hal-hal yang bisa merobeknya, wa yudannisuhu, dan mengotorinya, menodainya, fa innahu la yufidu sahibahu, maka puasa itu tidak ada gunanya bagi orang yang melaksanakannya, illa ta'aba, kecuali hanya capek, wal ju'a, dan haus dan lapar, wal atasa, dan haus. Walihada yaqulu sallallahu alaihi wasallam, oleh karena itulah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, rubba shaimin hadzuhu min syamihi al-ju'u wal atshu, betapa banyak orang berpuasa itu ya bagiannya dari puasanya itu adalah ya lapar dan haus saja dan dahaga saja. Dia berpuasa tapi dapatnya cuma lapar dan dahaga. Warubba shaimin hadzuhu min qiyamihi as-saharu, dan betapa banyak orang yang bangun di malam hari, bagiannya itu hanya, dapatnya itu hanya ya berdiri, bangun dan begadang, tidak dapat pahala maksudnya. Akhrajahul Hakim fil Mustadrak, nah dikeluarkan oleh Al-Hakim di dalam Mustadrak, dan Ahmad fil Musnad dalam musnadnya, dan oleh Baihaqi di dalam ya yaitu Sunanul Kubra, dan Tabrani di dalam Mu'jamul Kabir, dan seterusnya. Limadza, mengapa terjadi seperti itu? Li'annahu lam yasun siyamahu, karena orang tersebut tidak menjaga puasanya. Amma yajibu saunuhu, yang seharusnya dia jaga, anhu, darinya, wa hifdzuhu minhu, dan dia pelihara darinya. Fasaimu, maka orang berpuasa, alladzi yatlaqu lisanahu, yang membiarkan lisannya keliaran, ya, yang melepas lisannya bebas, fil kalam, untuk ngomong apa saja, tidak dikendalikan, al kalam al muharram, ngomongnya ngomong yang haram-haram, min ghibatin, yang berupa ghibah, wa namimatin, dan adu domba, wa syata'ima, caci maki, ya, hujatan, wa sababin, ya sama, caci maki, hujat, mencela orang lain, menghina, wa kulli kalamin qabih, dan semua omongan, pembicaraan, perkataan yang buruk, yang jelek. Hadza qad kharaqa siyamahu, yang seperti ini pasti merobek puasanya. Wa mazzaqahu bilisani, dan orang itu mengkoyak-koyakkan puasanya gara-gara lisannya yang tak terkendali. Fala yakunul lisan shaiman, oleh karena itu lisannya enggak puasa, illa idza khubisa an kulli kalamin muharramin, kecuali kalau lisannya itu ya dikekang untuk tidak bicara yang haram. Wa istamalahu sahibuhu bi dzikrillah, dan bagaimana orang yang punya lisan itu menggunakan lisannya itu untuk zikir kepada Allah, mengingat Allah, wa tilawatil Quran, untuk membaca Al-Quran, wa tasbih, untuk bertasbih, wa tahlil, dan untuk bertahlil la ilaha illallah, wal amali sholih, dan untuk beramal soleh. Hadzal ladzi yatanasabu ma'as shaim, yang seperti ini sebenarnya yang sesuai, yang pas dengan orang yang berpuasa itu. Wa ma'a ghairis shaim, begitu juga sebenarnya orang yang enggak berpuasa seharusnya seperti itu juga. Walakin, akan tetapi, as-shaimu gitu, orang berpuasa itu lebih ditekankan untuk bisa mengendalikan lisannya. Wa kadzalika, begitu pula, as-shaimu, orang yang berpuasa itu, alladzi yatlaqu nadharahu, yang membiarkan liar pandangan matanya, jelalatan fil haram, untuk melihat yang haram. Fala yaghuddu tarfahu an muharram, maka karena itu dia tidak menundukkan pandangannya dari hal-hal yang haram. Ya. Yakhruju ilal aswaq, dia pergi ke pasar, ke pajak, ya, ke mall, wa ila majami'in nisa, ke tempat-tempat ngumpulnya para wanita, perempuan-perempuan, wa ila mahallatil fitnah, dan ke tempat-tempat yang ya banyak mengandung fitnah yang bisa menggoda nafsu. Wa yamta'u nadharahu bin nadhar al haram, kemudian menikmati dengan pandangannya itu ya memandang yang haram. Fayangduru ilan nisa, dia pandangi itu wanita-wanita yang lewat. Wa ilal manadhiril muharramah, dan melihat pemandangan-pemandangan yang diharamkan. Au yajlisu fi baiti, atau enggak kemana-mana, enggak ke mall, enggak ke pajak, ke pasar, tapi duduk di rumahnya
wa yatafu ala syashati televisiunia, kemudian membuka layar televisi, aul video atau nonton video di YouTube dan lain sebagainya, fatatihi min Uruba, maka datang kepadanya gambar-gambar yang datang dari Eropa, wamin Amerika dan datang dari Amerika, dari channel Eropa, channel Amerika, wamin kulli masbalatin fil alam, dan dari tempat-tempat sampah yang datang dari seluruh bumi, seluruh penjuru alam, seluruh penjuru dunia. Mimma yubasu fiha minal umri, yang disebarkan daripadanya itu ya hal-hal yang porno, wal khola'a, yang ya mengundang nafsu, wal mujun ya lawak-lawak enggak ada gunanya, waswaril ariyati, penampilan gambar yang telanjang, wal fawahish, dan berbagai macam bentuk kekejian lah serta kejahatan. Wa yajlisu, ya, kemudian dia duduk, yang zuru fi hadhihi syasha, dia melihat layar televisi ini, layar YouTube dan lain sebagainya yang tidak bagus ya, bukan pengajian yang dibuka ya, tapi yang lain. Wa wasaimun, sementara dia berpuasa. Hadza la yabqa lahu siyamun, yang seperti ini enggak ada sisa baginya puasa. Walakin, tapi yang ada, akan tetapi yabqa, yang masih ada, lahu baginya adalah, yang tertinggal adalah ju'un wa atsun, lapar dan dahaga saja. Wala yabqa lahu siyamun yang fauhu indallahi subhanahu wa ta'ala, sudah tidak tersisa baginya puasa yang memberi manfaat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kadzalika shaim, begitu juga orang yang berpuasa, alladzi la yasuna sam'ahu, yang tidak menjaga telinganya, pendengarannya, amma haramallah, ya, dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah, wal kalamil batil, dan mendengarkan kata-kata yang batil, wasabab, ya, cacian, wasyatmi, makian, wal ghibah, menggunjing, wan namimah, dudomba, fitnah, menyebar fitnah. Hadza lam yasumis shauma, berarti dia tidak berpuasa, tidak melakukan puasa. Alladzi yanfa'uhu indallah subhanahu wa ta'ala, yang ada manfaatnya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa innama shoma shauman, dan sesungguhnya dia ya melakukan puasa la faidata lahu fihi, yang tidak ada gunanya dia lakukan puasa itu. Wa in kana la yu'maru bil i'adati, meskipun ya tidak diperintahkan untuk mengulang puasanya, li'annahu fi dzahir shaimun, karena lahiriahnya dia berpuasa. Walakinnahu, akan tetapi, laisa lahu ajrun indallah azza wa jalla, tidak ada pahalanya baginya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa siyamu hadza, dan puasanya yang seperti ini, siyamun mumazzakun mukharrakun, itulah puasa yang merobek-robek, yang mengkoyak-koyak, la yastur auratan, yang tidak bisa menutupi aurat, wala yujammilu hayatan, dan tidak bisa memperindah penampilan, wala yudfi'uhu minal bardi, dan tidak bisa menolak dari dingin, melindungi diri dari rasa dingin, au yakihi minal kharri, atau melindunginya, menyelamatkannya dari panas. Saumun innama huwa muhalhal, itu adalah puasa yang tidak ada lain, adalah puasa yang sia-sia. Balin, ya. Balin itu artinya lusuh, ya. Kalau pakaian itu lusuh, usang. La yang fauhu, yang tidak ada manfaatnya, nggak ada gunanya. Fal wajibu, maka yang wajib ala shaim, bagi orang yang berpuasa, adalah ayyatadzakkara hadhil umur, untuk memperhatikan hal ini, wa ayyu hafidha ala syami, dan agar memelihara puasanya. Fa in shoma batnuhu anit ta'am wa syarab, maka jika dia berpuasa, puasa perutnya, mempuasakan perutnya dari makanan dan minuman, wa farjuhu anil jima, dan kemaluannya dari bersenggama, fal yasum lisanuhu aidon, hendaklah lisannya juga berpuasa, anil kalamil muharram, dari berkata-kata yang diharamkan. Ya, liyasum nadharuhu, hendaklah juga berpuasa matanya itu, penglihatannya itu, pandangannya itu, anin nadharil muharram, dari melihat dan memandang, melihat ya yang diharamkan. Wal yasum sam'uhu, dan hendaklah juga telinganya, pendengarannya itu berpuasa, an sima ilmu haram, dari mendengarkan hal-hal yang diharamkan. Fayasumu bikulli jawarihi, oleh karena itu dia berpuasa dari seluruh, dia mempuasakan seluruh anggota tubuhnya. Wa a'dha'ihi, sama anggota tubuhnya. Jawarih sama a'dha' itu sama. Anggul lima haramallah, dari hal-hal yang, semua hal yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wasaimu, dan orang berpuasa itu, yuharramu alaihi syai'an, diharamkan baginya dua hal. Pertama, syai'un yuhramu bisiyami faqat, sesuatu yang diharamkan karena puasa saja. Wa yubahu fi ghairi siyam, tapi dibolehkan ketika tidak berpuasa. Ya, kal akli, seperti makan, ya, wasyurbi, dan minum, wa tanawuli ma akhalallahu, dan mengkonsumsi apa saja yang dihalalkan oleh Allah. Hadza yahrumu alaihi fi fatratis siyam faqat, maka dia itu diharamkan baginya ketika
pada saat berpuasa saja. Wa yuhramu alaihi asya'un kanat muharramatan min qabl. Tapi ada juga hal-hal yang diharamkan baginya ya sebelumnya, sebelum dia berpuasa pun sudah haram. Kan walakinnaha, akan tapi hal-hal yang haram itu yazidu tahrimuha, lebih diharamkan lagi fi haqqihi, berkenaan dengan diri orang yang berpuasa itu. Madama shaiman, selama dia sedang berpuasa. Wahia, yaitu sairul ma'asi, semua hal yang bersifat maksiat haram baginya. Wal muharramat, dan yang haram-haram haram dilakukan, dilarang. Wahia haramun, itu haram ala shaim, bagi orang yang berpuasa. Wa ala ghairi shaim, dan haram juga bagi orang yang enggak berpuasa. Walakinnaha, akan tetapi hal-hal tersebut fi haqqi shaim, berkenaan dengan diri orang yang berpuasa itu asyadda tahrim, lebih diharamkan lagi. Li'annaha, karena hal-hal tersebut ma'kauniha muharramatan, di samping memang hal tersebut adalah haram, wa mu'atsamatan, dan berdosa, fahiya tu'athiru ala syami, itu akan merusak puasanya, wa tubtilu thawabahu, dan akan membatalkan merusak pahalanya indallahi azza wa jalla, yang ada di sisi Allah azza wa jalla. Idhofatan ala tahrimiha wa ta'thimiha. Lebih-lebih lagi, ditambah lagi haramnya dan dosanya al-mustamiru, yang terus-menerus fitulid dahri, sepanjang tahun. Fa'ala shaim, maka bagi orang berpuasa, kewajiban orang berpuasa adalah ayatadzakkara hadhil umur, dan dia mengingat hal-hal ini. Faqad arsyadan Nabi sallallahu alaihi wasallam ila kaffi lisanihi, dan bagaimana sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu membimbing kita untuk bagaimana seorang berpuasa itu menjaga lisannya anil haram, dari hal-hal yang diharamkan. Hatta walau anna ahadan takallama alaihi, sampai-sampai seandainya pun sungguh ada orang yang bicara kepadanya, ya, wasabbaha, kemudian mencaci makinya, wasatamaha, dan mengumpat-ngumpatnya, fa innahu la yaruddu alaihi, maka orang berpuasa itu enggak boleh yang membalasnya. Qala sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi mengatakan, insyabbahu ahadun, apabila ada orang yang mencaci makinya, ausatamahu, atau mencaci makinya sama, falyakul, maka hendaklah orang yang berpuasa itu mengatakan, inni shaimun, sesungguhnya aku ini sedang berpuasa. Inni shaimun, sesungguhnya aku ini sedang berpuasa. Kila, dikatakan makna hadza, ini artinya adalah annahu yantiku, dia bicara, wa yaqulu, dan mengatakan, inni shaimun, sesungguhnya aku ini berpuasa, liyusmi al khosama annahu shaimun, supaya diperdengarkan kepada orang yang mencaci maki itu bahwa dirinya puasa. Yakni itu artinya walaula anni shaimun, seandainya kalau bukan karena saya itu puasa, la radatu, saya bisa balas alaika kepadamu. Wakila, dan ada juga mengatakan, innahu yaqulu dzalika, bahwa orang berpuasa itu mengatakan demikian, biqalbihi, dengan hatinya, wa bi nafsihi, dan dengan dirinya. Fa yatadzakkaru annahu shaim, maka dia ingat bahwa dirinya itu puasa. Fa habasa lisanahu anir raddi, maka dia kekang lisannya itu dari membalas alaman satamahu, kepada orang yang mencacinya, au syabahu, atau memakinya. Wa in kana ar-raddu bil misli jaizan, meskipun sebenarnya membalas omongan yang semisal itu, cacian yang semisal, yang sebanding, itu boleh-boleh saja. Li'annahu min babil qisas, karena itu merupakan qisas, pembalasan yang setimpal. Walakin, tetapi as-shaimu, orang yang berpuasa itu, yamtani minhu, dia menahan diri. Li'anna dzalika, karena yang demikian itu, yu'athiru ala syamihi, akan merusak puasanya. Fa idza kana hadza, maka apabila keadaannya seperti ini, fi haqqi man sabahu ahadun, ya berkenaan dengan perihal orang yang mencaci makinya, au satamahu, atau ya sama mencaci makinya, annahu la yaruddu ala sabi wasyatimi, maka sungguh orang berpuasa itu enggak boleh membalas cacian dan makian. Fa kaifa billadzi yabda'u an-nasa huwa, lalu bagaimana dengan halnya dengan orang yang dia sendiri yang memulai untuk mencaci maki orang lain, ya. Wa ya'tadi alaihim, membuat kezaliman kepada mereka, bisabbi wasatmi, dengan cacian dan makian, wal ghibah, dengan kunjingan, wan namimah, adu domba, tentu terlebih tidak boleh lagi. Fadalla hadza ala wujubi hifdzil lisan, maka hal ini menunjukkan tentang wajibnya kita menjaga lisan kita. Wal lisanu fil haqiqati lahu akhtarun katsiratun alal insan fi halati siyam wa fi ghairi halati siyam, dan lisan itu pada hakikatnya sebenarnya memiliki banyak bahaya bagi manusia ketika dia sedang berpuasa maupun ketika tidak sedang berpuasa. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa
hal yakubun nas finnar, bukankah manusia itu akan ditelungkupkan di neraka ala wujuhihim, atas wajah-wajah mereka. Yakubu itu artinya diseret dalam keadaan wajahnya di bawah, dalam keadaan telungkup, diseret oleh malaikat menuju pinggir neraka. Setelah sampai di pinggir neraka, dilempar ke dalam neraka, diseret kakinya dan wajahnya telungkup. Auqala, atau Rasulullah mengatakan ala manakhirihim, diseret di atas batang-batang hidungnya, mukanya menghadap ke bawah, lubang hidung menggaruk tanah, kalau bahasa kita di dunia. Illa hasaidu alisanihim, orang seperti itu kecuali tidak ada lain karena ya dia panen dari hasil perbuatan lisan mereka, karena mulut mereka itu yang tidak mereka jaga, maka akibatnya ya masuk ke dalam neraka akibat kesalahan ngomong, kesalahan bicara karena tidak mengendalikan lisan. Al-kalamu sahlun, bicara itu mudah, termasuk bicara itu ya nulis status di Facebook, di WA, nulis sembarangan, itu termasuk di dalamnya. Ngomong itu, bicara itu mudah, karena salah satu keistimewaan lisan itu tidak ada capek untuk bicara. Kalau tangan bekerja 1 jam 2 jam ngilu, capek, muter-muter capek. Kaki berjalan ke sana kemari 2 jam capek, 1 jam capek. Tapi kalau lisan ngomong itu berjam-jam, tidak ada capeknya. Maka dikatakan oleh Syekh ini al-kalamu sahlun, kalau cuma ngomong bicara mudah itu. Fal insan yatakallamu wa yataladzadzu bil kalam, manusia itu bicara dan menikmati pembicaraan itu. Bicara itu nikmat baginya, asyik, lezat, gak ada capeknya. Walakinna al-akibata wakhimah, akan tapi perlu diingat bahwa akibatnya itu besar, bisa besar akibatnya salah ngomong. Wal uqubata alimah, dan siksanya itu pedih gara-gara kita ngomong sembarang. Wal iyadzu billah, kita harus berlindung kepada Allah, tidak melakukan, semoga diberi kekuatan untuk tidak menjadi orang yang mengumbar omongan dan pembicaraan yang tidak ada gunanya, yang bahkan yang akan mengantarkan kita diseret ke dalam neraka. Walidzalika, oleh karena itu, yuzayyinu syaitanu al-kalama linnas, memang sengaja setan itu membuat indah, dihiasi itu ngomong itu menjadi sesuatu yang asyik bagi manusia. Ma'anahu yaqta'u fi khuluqihim wa urukihim, padahal gara-gara ngomong itu bisa memutuskan urat lehernya dan kerongkongannya. Wa yuhlikuhum, akan bisa mencelakakan mereka. Wa yakubbuhum finnar, bisa membuat mereka itu diseret, tertelungkup di dalam neraka. Ala wujuhihim, di atas wajah-wajah mereka. Aw ala manakhirihim, atau hidung-hidung mereka. Walihada yaqulu syair, oleh karena itu seorang penyair mengatakan, ikhfat lisanaka ayyuhal insan, jagalah, kendalikan itu lisanmu wahai para manusia. La yaldagonnaka, jangan sampai lisanmu itu menggigit dirimu sendiri. Innahu thu'banu, karena sesungguhnya lisanmu itu adalah ularmu. Kalau orang Indonesia ya mulutmu adalah harimaumu. Kam fil maqabiri min qatili lisani, betapa banyak orang yang di dalam kuburan itu karena menjadi kurban daripada lisannya sendiri. Kana tahabu liqauhu as-saja'anu, orang-orang yang paling gagah, paling berani pun takut kepada siksa kuburan itu. Wa yaqulu al-akhar, dan penyair lain mengatakan, yamutu al-fata min athratin bilisani, banyak orang itu mati karena tergelincir, karena lisannya, terpeleset karena lisannya. Walaisa yamutu al-mar'u min athratir rijli, tetapi enggak ada orang yang mati itu karena tergelincir kakinya. Fa athratuhu bil qaul tudhibu ra'sahu, oleh karena itu orang yang tergelincir gara-gara salah ngomong itu bisa menghilangkan kepalanya, bisa dibunuh orang, bisa mencelakai dirinya. Wa asroduhu birrijli tabra'u ala muhlin, tapi kalau tergelincir kakinya saja ya akan sembuh dalam beberapa waktu ya. Nas'alullah, kita berlindung kepada Allah, ayyufiqu al-jami', agar semua kita ini dibimbing oleh Allah bisolihil qaul, untuk bisa bicara yang baik-baik saja, wal amal, ya, berbuat yang baik-baik. Wa sallallahu wasallama ala nabiyina, semoga Allah memberikan salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammadin, Nabi Muhammad wa ala alihi dan keluarganya, wa sahbihi dan para sahabatnya ajma'in semuanya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.